Nada A minor. Intro lagu ini menjelajah malam-malam sepi, menyusup terbawa angin yang rindu menyapu awan. Petikan gitar menghanyutkan jiwa. Dia bersambut dengan berita sayup dari televisiku yang memberitahukan jatuhnya Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Menjaring matahari, Ebit GAD, sang legenda, satu-satunya penyanyi yang take suara saat rekaman sambil duduk bersila. Aku menyanyikannya dengan penghayatan penuh, sambil duduk bersila, bukan di studio seperti penyanyi aslinya, tapi di balkon kamarku, di atap rumah Pak Denarto, di daerah Terban yang kusewa bulanan. Berisik! Aku tersenyum saja. Suara itu kukenal akrab. Tunggu, 5 detik, pasti jendela itu akan terbuka. Dan 3, 2, 1. Nah, benar saja. Seraut wajah sambil membetulkan letak jilbabnya muncul dari jendela itu. Mengukir senyum indah. Mungkin senyum ini yang berani menantang rembulan, sehingga dia enggan segera muncul karena kalah bersaing. Televisimu yang berisik. Lagumu bagus sih, makanya aku buru-buru selesaikan mandiku. Senyum lagi. Lembur, Mas dosen ngajak makan lagi nih ye. Sengaja aku buat kalimatku bernada cemburu. Perangkap laki-laki. Aulia duduk di bingkai jendela kayu itu. Dia menggeleng. Aulia duduk di bingkai jendela kayu itu. Dia menggeleng. Mainkan lagi lagu untuk Kucung. Lagu cinta. Hei, kau jatuh cinta pada siapa? Kali ini aku penasaran, sekaligus benar-benar ada cemburu. Perempuan ini sedang dikejar sang dosen muda yang gigih dalam perjuangan cintanya. Jarak kamar kami hanya 3,5 meter. Dibatasi sebuah pohon mangga besar dan pagar kawat di bawahnya yang menegaskan teritori Pak Denarto dan Bu Sumirah. Kebetulan kamar kami sama-sama di atas dan bersebelahan. 2 bulan sejak bertemu dengannya, aku baru berani bertanya namanya. Selama itu aku hanya berani ngintip dari balik jendela kayuku yang tertutup rapat ke arah jendelanya yang terbuka. Aku sampai hafal sekali jadwal hariannya. Di malam-malam seperti ini aku mencoba mencuri perhatiannya lewat denting gitar dan suaraku. Rupanya dia terperdaya. Suatu kali aku menyanyikan lagu pasangan jiwanya Katon. Aku menangkap lirih suara di seberang sana. Dia ikut bernyanyi. Aku hentikan senandungku dan dia baru sadar. Sekitar 10 detik berikutnya dia baru berhenti. Senyap. Aku yakin dia begitu tersipu. Jreng, jendela terbuka. Perempuan itu berdiri dengan senyum yang menggetarkan hati. Ada pendar aura di garis luar tubuhnya. Semenjak itu aku tak perlu lagi mengintipnya. Dan dia tak perlu juga bersembunyi-sembunyi senandungkan lagu-laguku. Entah tali apa yang mengikat kami, sehingga hati kami terasa tentram saja. Jika gelisah, aku akan selalu bernyanyi di balkon ini. Jika dia tak segera muncul, aku akan menyeberangi garis embarkasi itu. Meloncat dari cabang ke cabang lain pohon mangga untuk mendekat dan mengetuk jendela itu. Dia akan geleng kepala. Ada teknologi untuk memanggil Kucung, namanya handphone. Kalau kau jatuh gimana coba? Haha,
Dia begitu perhatian rupanya. Lelaki ini seperti ditimang. Dion! Aku tergagap. Panggilan itu melemparku balik ke realitas ini. Melamun aja. Ayo mulailah bernyanyi. Ah, kamu juga sudah lama tak membacakanku puisi. Dia pura-pura menguap dan hendak beranjak. Iya. Lagu apa, Au? Aku tak mau kehilangannya. Apapun, Cung. Au adalah panggilan sayangku untuknya. Balasannya, dia memanggilku Cung. Katanya singkatan dari kuncung. Padahal namaku Dion. Belum sempat ku membagi kebahagiaanku. Belum sempat ku membuat dia tersenyum. Rapuhnya Agnes yang mengalir. Ku telusuri garis wajahnya. Dia menatapku sambil berkaca-kaca. Cahaya terang dari kamarnya cukup membantuku menangkap sebutir air yang hendak jatuh dari ujung mata itu. Ku hentikan lagu setelah selesai refrein pertama. Kau menangis, Au? Pertanyaan ini sekaligus mengandung tanya yang tak perlu kusampaikan lagi. Dia sudah paham itu. Sebagai mahasiswi pasca sarjana, filsafat UGM lagi, pasti dia menangkap baik maksud pertanyaanku. Ada lelaki bernama Bondan. Setiap aku pulang, dia selalu datang ke rumah. Kakak kelasku di SMA, Cung. Dia anak teman bisnis papi. Dia menggigit bibirnya sendiri. Seperti perih hatinya. Hatiku juga tiba-tiba perih. Aku harus belajar mencintainya, Cung. Meski sulit sekali. Aku berusaha tegar. Sungguh, aku berusaha mati-matian. Kalau menurutmu itu dharmamu pada orang tua, Au, lakukanlah. Cung saja. Dia memandang lekat padaku, berdiri sambil menumpahkan tangisnya, lalu menutup jendela begitu saja. Aku masih mendengar deru tangisnya. Apakah aku salah ucap? Bondan. Bukan dosen muda itu. Ia Praptono. Bondan. Selayak apa kau bisa peroleh cinta Aulia? Sebesar apa peluangmu pada koin keberuntungan? Cung, Dion, kau bukan kuncung, tapi kacung. Kau tak lebih adalah keset. Berapa nilaimu yang bisa menukar kepercayaan orang tua Aulia pada masa depan anaknya tercinta? Cung, kacung, wake up. Jangan mimpi di siang bolong. Kau tahu, Aulia, 30 hari ini adalah neraka. Sesuatu yang bernama semangat telah pulang kampung meninggalkanku. Dia menguntitmu bagai bayang-bayang. Adakah aku kau rindukan? Sepucuk surat bersampul ungu kuterima. Dari Au, cinta tak sampaiku. Dia tak mengundangku di pernikahannya agar aku tak terluka, katanya. Dia ingin kuat. Dia ingin membahagiakan orang tuanya, meski sepanjang hari-hari jelang resepsi itu, dia tak henti meratapi nasibnya.
Dia kelak akan menyerahkan apapun demi suami dan calon bapak anak-anaknya. Dia katakan, dia mencintaiku tanpa syarat sampai kapanpun. Dan Tuhan akan menjaga perasaan itu. Aulia begitu yakin kami akan dipertemukan kembali. Benarkah? Sanggup aku menunggu janji waktu? Hari itu aku berlari kencang tanpa tujuan ke kota Jogja ini. Berlari terus hingga tahu-tahu berhenti di teras Masjid Agung dengan tumit kaki berdarah karena terdesak pantofel. Tuhan, aku datang. Aku ikuti kehendak-Mu. Aku akan menunggu. Itu janjiku. Itu janjiku. Kuangsan, 30 Mei 2012.